Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Saya kelas 12 1D30 dengan NIM 121923008. Nah, pada video kali ini saya akan membahas sekaligus menjawab tugas latihan soal bab 2 pada mata kuliah aplikasi basis data. Di sini kita akan membahas dan menjawab 15 soal serta mempraktikkannya. Nah, kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama. Buka aplikasi Command Prompt pada komputer Anda. Disarankan untuk membuka dari tahap awal. Nah, kita jawab. Cara yang pertama untuk masuk ke Command Prompt, pertama kita harus masuk ke XAMPP dulu. Kita start up aja dengan SQL. Lalu kita buka Command Prompt. Kita klik. Nah, di sini kita telah menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana masuk ke Command Prompt. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya, masuklah ke dalam MariaDB menggunakan user root. Sebelum kita masuk ke root, kita ketik cd c.2 seperti ini, lalu kita enter. Nah, kita telah memasuki, kita ketik xampp /bin mysql bin mysql lagi .exe tanda petik 2 jangan lupa, lalu -u root kita enter. Nah, kita sekarang sudah masuk ke MariaDB dan sekaligus menjawab soal nomor 3. Nomor 2. Lalu kita lanjut ke nomor 3. Tampilkan daftar database yang ada pada MySQL. Untuk menampilkan database yang ada di MySQL, kita gunakan perintah show MySQL. Kita enter. Show database show database, bukan show MySQL. Kita kedua. Nah, di sini telah ditampilkan data-data yang ada di MySQL. Lanjut ke soal nomor 4. Tampilkan daftar user pada MySQL. Tadi itu, lalu ke nomor 5. Buat user baru pada localhost dengan nama NIM masing-masing _coba-coba dengan password 12345. Contohnya, jika NIM mahasiswa 12181234, maka usernya 12181234 _ Kita lanjutkan untuk mencobanya. Untuk membuat user baru, kita gunakan perintah create user. Lalu petik 1, masukkan nama user yang ingin kita buat. Kalau di sini gunakan NIM masing-masing _coba-coba. NIM saya 1219 _coba-coba. Petik 1 petik 1 localhost. Sebelum localhost di sini kita akan menambahkan password dengan password 12345. Untuk menambahkan password, kita ketikkan identified. By petik 1, masukkan passwordnya. Petik 1 titik koma, kita enter. Oke, di sini query oke, berarti kita sudah berhasil membuat
user baru dengan nama nim underscore coba-coba. Lanjut ke soal nomor 6. Buat user baru pada localhost dengan nama nim masing-masing underscore coba lagi tanpa password. Tadi kita membuatnya dengan password, sekarang kita mau coba membuat dengan tanpa password. Sama seperti perintah tadi, menggunakan perintah create user, masukkan nama user yang akan kita buat, underscore coba lagi, lalu add localhost. Kami tidak menggunakan password, kita langsung saja localhost titik koma, kita enter. Nah, bacaan di situ query oke, berarti kita sudah berhasil membuat 2 user. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Tampilkan kembali daftar user pada MySQL. Nah, sekarang kita akan menampilkan kembali data user yang ada di MySQL. Kita gunakan perintah tadi. Kita gunakan perintah select user. Select user host from MySQL.user titik koma. Nah, di sini sudah tercatat ada 2 user baru yang telah kita buat. Lanjut ke soal nomor 8. Masih dari dalam user root, buat database dengan nama db nim masing-masing. db nim masing-masing. Nah, tadi kita telah membuat 2 user, sekarang kita akan membuat database. Untuk itu kita akan kita keluar dulu dari MySQL ini. Kita coba buat dulu ya. Untuk membuat database, kita akan menggunakan perintah yang sama, yaitu create. Kalau membuat user create user, kalau membuat database berarti create database. Create database dengan masukkan nama yang ingin kita buat. Di sini kita disuruh membuat db nim masing-masing. Berarti db underscore 1219 dengan nim saya. Lalu kita berikan titik koma. Nah, di sini ada tercatat query oke, berarti kita telah berhasil membuat database. Lanjut ke pertanyaan nomor 9. Nah, sini kaitan agak panjang ya. Pertanyaan nomor 9, aktifkan database db nim masing-masing underscore coba, lalu buat dua buah tabel di dalamnya. Nah, tadi kita disuruh soal nomor 8 dengan nama db nim masing-masing. Sekarang db nim masing-masing underscore coba ini kita anggap itu nama database yang barusan kita buat. Nah, di sini kita disuruh aktifkan database yang kita buat tadi, lalu kita buat 2 buah tabel di dalamnya. Di sini ada tabel buku dan tabel katalog. Lanjut, kita akan
membuat dua buah tabel. Pertama kita akan aktifkan database yang kita buat dengan perintah use database, use nama database kita. Kita enter. Nah, database yang berarti kita berhasil untuk menggunakannya. Lanjut, kita disuruh membuat dua buah tabel. Untuk membuat suatu tabel dengan perintah create tabel. Pertama kita disuruh membuat tabel buku. Kita masukkan buku, buka kurung, enter. Lalu kita masukkan data-data yang ada di sini, tipe dan ukurannya. Pertama, kode buku dengan tipe char, size 5. Lalu jangan lupa koma. Kita enter. Di sini ada data judul dengan tipe varchar size 40. Kita tuliskan judul tipe varchar size 40. Kita enter. Masukkan data selanjutnya, penulis varchar size 35. Penulis varchar size 35. Lalu kita masukkan data yang terakhir, penerbit dengan tipe varchar dan size 35. Penerbit varchar tipe 35. Nah, tutup kurung, lalu tutup kurung lagi. Untuk tutup kurung yang ini dengan yang ini, lalu titik koma, kita enter. Nah, query call berarti kita telah berhasil membuat tabel buku. Lanjut, kita akan membuat tabel katalog. Sama seperti tadi, menggunakan perintah tabel yang kita akan membuat tabel katalog. Jadi kita ubah buku tadi menjadi katalog. Buka kurung, enter, masukkan data-data yang telah diberikan seperti kode, tipe char dengan size 6. Tuliskan kode, tipe char, size 6, koma. Lalu masukkan lagi nama, tipe varchar dengan size 30. Nama varchar size 30. Tutup kurung lagi, titik koma, kita enter. Nah, kita telah berhasil membuat dua buah tabel, yaitu tabel buku dan tabel katalog. Setelah berhasil, berarti kita telah menjawab pertanyaan dari nomor 9. Lanjut, nomor 10 pertanyaannya, tampilkan daftar tabel yang ada pada database NIM masing-masing. Tampilkan daftar tabel yang ada pada database DB NIM masing-masing. Coba. Kita akan show tabel. Pertanyaannya, tabel yang ada pada database DB masing-masing. Coba use DB
2308, kita enter, lalu kita show database, kita enter. Nah, kita telah menampilkan database yang ada di data DB ini masing-masing. Lanjut ke pertanyaan nomor 11, tampilkan struktur tabel, buku, dan katalog. Tampilkan struktur tabel, buku, dan katalog. Kita akan menampilkan struktur tabel dan katalog dengan perintah des db 12192308. Sorry, error. Show. Kita show tabel. Nah, di sini kita telah menjawab dari pertanyaan nomor 11 dengan menampilkan struktur tabel dan buku. Struktur tabel dan buku, struktur buku dan katalog. Lalu kita lanjut menjawab soal nomor 11. Des DB show, kita coba show tabel, lalu deskripsi, buku. Nah, bisa lanjut dengan deskripsi katalog. Nah, kita telah menampilkan struktur tabel buku dan tabel katalog. Nomor 11 selesai, lalu lanjut ke nomor 12. Beri hak akses penuh database DB masing-masing kepada usernya masing-masing. Coba. Lalu kita akan memberikan akses data DB ini masing-masing pada user ini masing-masing underscore coba. Untuk memberikan hak akses, kita gunakan perintah grant select on. Kita akan memberikan hak akses data DB ini masing-masing. Kita tuliskan database yang telah kita buat, DB lalu diberikan pada user name masing-masing underscore coba. To user yang kita buat tadi 12192308 coba underscore coba petik 1 localhost. Kita coba lagi, kita cek apakah ada yang salah.
Mungkin di sini bentar. Kita kurang tanda bintang di sini. Oke. Kita coba dengan memberi kata bintang di sini. Tanda. Sorry. Kita coba ketik ulang. Brain select DB 1219238. User underscore coba user yang kita buat tadi, coba oke. Add localhost. Nah, query oke. Berarti kita telah berhasil menjawab pertanyaan nomor 12. Maaf, sebelumnya maaf karena di sini banyak error. Kita sama-sama belajar, jadi mohon perhatiannya. Lanjut ke nomor 13. Hapus user di masing-masing underscore coba lagi, lalu keluar dari root. Untuk menghapus user, kita gunakan drop user, lalu masukkan user yang kita buat. Coba lagi sesuai dengan yang di soal. Jangan lupa add localhost. Kita enter. Nah, query oke, berarti kita telah menghapus user name underscore coba lagi. Setelah itu keluar dari root dengan perintah exit. Baik, berarti kita telah keluar dari root. Lanjut ke soal nomor 14. Masuk ke dalam MariaDB menggunakan user name masing-masing underscore coba. Kita akan masuk ke MariaDB dengan user name coba. Kita masukkan tahap awal, lalu root kita ganti dengan user yang akan kita buka, yaitu name masing-masing underscore coba. Coba, jangan lupa password 12345, enter. Nah, welcome to the MariaDB monitor. Kita telah masuk ke MariaDB lagi. Nah, lanjut ke soal yang terakhir, nomor 15. Pertanyaannya, tampilkan daftar database pada name masing-masing underscore coba.
untuk menampilkan database, kita gunakan perintah show. Show berarti menampilkan. Show database. Nah, di sini ada dua database, yaitu data DB121923008 dan information scan. Nah, setelah kita selesai mengerjakan soal ini, berarti kita telah menyelesaikan tugas mata kuliah aplikasi basis data. Maaf sebelumnya jika ada banyak kesalahan. Saya Aisyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.